Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin berdoa? Mbak Bella, Bu. Oke, silakan Mbak Bella dipimpin berdoa. Baik, teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Terima kasih Mbak Bella sudah mau memimpin berdoa. Ibu tanya, hari ini gimana kabar kalian semua? Sehat, Bu Baik, Guru. Bu Guru. Oke, baik. Adakah yang hari ini sakit? Tidak, Bu Guru. Tidak, Bu. Oke. Terus, adakah hari ini yang tidak berangkat? Berangkat Ada, Bu semua, Guru. Siapa yang nggak Berangkat berangkat? semua. Selamat. Siapa yang nggak berangkat? Nggak selamat berarti. Nggak berangkat. Oh, selamat. Selamat Tetangga. kenapa tidak berangkat? Itu Mas Lendi tuh temennya gimana? Sakit perut, Kenapa Bu. sama tidak berangkat? Sakit perut. Oh, sakit perut. Iya. Ada suratnya tidak, Mas Lendi? Tidak, Bu. Oh, tidak. Ya udah, lain kali kalau kalian nggak berangkat sekolah itu harus memberikan kabar kepada gurunya bahwa kalian tidak berangkat gitu ya. Baik, Bu Guru. Oke, baiklah. Tadi sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kalian kan berdoa terlebih dahulu toh. Itu tujuannya untuk apa? Biar Supaya sehat. Biar sehat, Bu. Oke, biar sehat. Terus, Dapat pahala, Bu Guru. Biar nggak Biar kena apa? corona, Bu. Biar nggak kena Oke, corona. oke, Bu biar Guru. nggak kena corona. Terus apa lagi? Dapat pahala. Oke, biar dapat pahala pintar. Jadi berdoa itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan karena kita saat ini masih diberikan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat melakukan kegiatan dengan lancar. Paham? Paham, Bu. Bu Guru. Oke. Coba sekarang anak-anak lihat, Ibu akan share materi. Sudah kelihatan belum? Baru proses, Bu. Proses, Bu Guru. Sudah, Bu Guru. terlihat, Bu. Sudah, Oke. Bu. Sebentar ya. Coba sekarang anak-anak baca dulu teks yang Ibu tayangkan ini. Silakan dibaca. Dalam hati Kehidupan. atau gimana, Bu? Bacanya baca bareng-bareng aja yuk, baca bareng-bareng. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Berikut fungsi lingkungan bagi kehidupan. Lingkungan sebagai tempat mencari makan. Nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. Sudah, Bu. Selanjutnya. Lingkungan sebagai tempat bekerja. dulu, Bu. Setiap manusia Mas Lendi dulu, melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjadinya interaksi sosial. Gantian. Terjadinya. Enggak kelihatan. Ya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidup. Oke, sekali lagi, silakan Mbak Bella. 3. Lingkungan sebagai tempat tinggal.
Kalian tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh sampah yang bau. Tambahan lagi bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan, air yang keruh, dan listrik yang padam. Tentu sangat tidak nyaman tinggal di kawasan seperti itu, bukan? Tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat, dan kambing tak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Baiklah, terima kasih. Tadi itu adalah pembuka untuk materi kita pada hari ini ya. Kemudian supaya anak-anak belajarnya makin semangat, Ibu mempunyai tepuk, yaitu namanya tepuk pintar. Perhatikan ya, tepuknya seperti ini. Aku ini anak yang pintar, di kelas tidak nakal, tidak menangis. Patuh pada ibu guru, nasihatku dengar selalu. Tidak nakal, suka membantu. Pintar deh. Udah hafal belum? Udah tahu belum lagunya seperti apa? Gini-gini kan, Bu Guru? Ya, gini ya, sekali lagi ya Bu Guru contohin. Aku ini anak yang pintar, di kelas tidak nakal, tidak menangis. Patuh pada ibu guru, nasihatku dengar selalu. Tidak nakal, suka membantu. Pintar deh. Pintar. Oke, coba kita ulangi bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Aku ini anak yang pintar. Tepuk tangan. Kelas tidak nakal, tidak menangis. Patuh pada ibu guru, nasihatku dengar selalu. Tidak nakal, suka membantu. Pintar deh. Oke. Anak-anak, sekarang perhatikan apa yang Ibu bawa ini. Sayuran apa? Wah, bayam ya Bu Guru? Bayam. Ya, pintar. Apa ini Mbak Eka? Kelihatan, Bu, blur. Nggak kelihatan. Tidak, Bu, buram. Oh, sayur. Iya, Oh, sayur. iya. Itu sayurnya Popeye. Nih, Sayur ya kelihatan. Oh, ada. udah kelihatan belum? Bu, udah. Sudah, Bu. Udah. Bayam. Bu Guru mau Sayur masak. bayam. Bu Guru mau masak. Enggak, bukan mau masak. Jadi, sebentar. Ibu tanya, kita bisa, siapa yang menanam sayur bayam ini? Petani Bu Guru. Petani. Sebentar. Kakekku nanam bayam. Yang Kakekku nanam petani. Nama kenyang bapaknya nandurin Ibu lombok Bu Guru. Guru. Oke, ini siapa yang menanam sayur bayam ini? Bapaknya Ibu Petani. Guru. Kakekku petani sayur. Dia nanam Oke. sayur, Bu. Sekarang Ibu tanya, kegiatan menanam bayam ini merupakan salah satu contoh kegiatan yang memanfaatkan lahan pertanian, ya kan? Kalian kan tadi sudah membaca teks yang berjudul lingkungan. Terus Ibu tanya, kegiatan menanam kangkung ini merupakan contoh kegiatan yang memanfaatkan lingkungan sebagai tempat apa? Tadi sudah baca kan sebagai tempat apa? Tempat bercocok tanam. Bercocok tanam. Iya, itu memanfaatkan lahan pertanian. Lebih tepatnya tempat apa? Tadi kan ada lingkungan sebagai tempat mencari makan, ada lingkungan sebagai tempat tinggal, dan ada lingkungan sebagai tempat bekerja. Lingkungan Sebagai tempat bekerja. Sebagai tempat mencari makan, yaitu memanfaatkan lahan pertanian yang ada di lingkungan. Paham? Paham, Bu. Paham Bu Guru. Oke. Sekarang hari ini kita akan belajar. Sebentar. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Udah, Ibu. Sudah Bu. Oke.
Kita hari ini akan belajar tema 9, karyanya negeriku, subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia, yang terdapat pada pembelajaran 1. Kemudian, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu agar anak-anak dapat mengetahui dan menjelaskan manfaat lingkungan bagi kehidupan masyarakat. Paham? Paham, Bu. Paham. Nah, Bu Guru. Kemudian, coba anak-anak amati video berikut ini ya. Sudah saja kelihatan? menjadi polemik di Indonesia, Sudah. khususnya di ibu kota Jakarta. Selain sampah rumah Sudah? sampah Sudah. Oke, plastik silakan. yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya, benar. Sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan untuk mengurangi produksi sampah tersebut. Pencemaran sampah di Indonesia masih menjadi PR pemerintah yang belum terpecahkan hingga saat ini. Jakarta memproduksi setidaknya 7.000 ton sampah setiap hari, diantaranya adalah sampah plastik. Sampah-sampah dari Jakarta ini berakhir di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang. Meski sudah berpuluh tahun beroperasi, sepertinya belum ada inovasi untuk mengolah sampah tersebut. Bahkan diprediksi tahun 2021, Bantar Gebang sudah tidak lagi mampu menampung sampah ibu kota. Sampah plastik juga akhirnya menghiasi pesisir pantai di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Jakarta. Menurut The World Economic Forum tahun 2015 menyebutkan, produksi plastik secara global setiap tahunnya sebesar 440 juta ton. Sementara produksi botol plastik sebanyak 161 juta ton setiap tahunnya. Anak-anak, tadi berdasarkan video yang sudah kalian lihat, itu video tersebut isinya tentang apa? Tentang Sampah. pencemaran lingkungan, Bu Guru. Sampah yang Bu banyak Guru, sekali, Bu. Sampah. Ya, betul, tentang pencemaran sampah. Jadi masalahnya tentang apa? Banyaknya Sampah. sampah plastik, Bu Guru. Ya, Ya, yang pintar. tidak teratasi. Ya, pintar. Jadi tugasnya nanti anak-anak diminta untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada pada video tersebut. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu Guru. Oke, baiklah. Di sini Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama ada Mbak Bella, kelompok 2 ada Mbak Eka, kelompok 3 ada Mas Lendi, ya kan? Terus di sini Ibu mempunyai 2 LKPD. LKPD yang pertama yaitu nanti anak-anak diminta untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang ada pada video tersebut. Kemudian di LKPD yang kedua, anak-anak diminta untuk membuat mind mapping tentang pemanfaatan lingkungan bagi kehidupan masyarakat. Paham? Paham, Bu Guru. Paham, Bu. Oke, sebentar. Contoh mind mapping-nya seperti ini. Sebentar. Sudah kelihatan belum? Sudah. Nah, contoh mind mapping-nya seperti ini ya. Ini contohnya di sini membuat mind mapping tentang jenis benda. Jenis benda itu ada logam, ada karet, ada kayu, ada plastik. Jadi nanti kalian membuat mind mapping sekreatif kalian mungkin mau dibikin seperti apa. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu Guru. Oke, Ibu akan memberi kalian waktu masing-masing LKPD yaitu 20 menit. Silakan kalian bersama kelompok, bersama anggota dalam kelompok saling bekerja sama, lakukan dengan penuh percaya diri. Silakan didiskusikan dengan kelompok kalian ya. Silakan, kerjakan. Baik, Bu Guru. Sudah selesai belum, Nak? Bentar lagi, Bu. Bentar lagi, Bu. Sudah, Bu.
Sudah Mas Lendi, Mbak Bella udah belum? Sudah Bu Guru. Mbak Eka Tidak. sudah. Oke, Iya, udah. sekarang coba siapa yang mau maju duluan? Aku Bu Guru, aku Bu Guru, aku. Silakan Mbak Bella maju dulu. Ya, LKPD 1 ya Bu. Ya, Saya setelah mengamati video, saya menemukan solusi Bu Guru. Yang apa pertama, itu? Mm-mm. lingkungan sebagai tempat mencari makan. Itu yang yang Daur. LKPD yang Oh ya, yang LKPD itu ya Bu Guru ya. Daur ulang sampah. pintar. Kemudian dari video tadi, ketika membeli makanan kita bisa membawa tempat belanja sendiri Bu Guru. Ya, pintar sih, betul. Ya, terus kemudian pilih dan buang sampah pada tempatnya Bu Guru, misalkan sampah plastik ya dibuang tempat yang plastik, yang non organik, yang organik di organik seperti itu Bu Guru. Oke, sip, pintar. Udah Mbak Bella ada lagi? Sudah Bu Guru. Selanjutnya Mbak Eka atau Mas Lendi dulu? Yang LKPD Dulu. 2 atau gimana Bu? Yang LKPD 1 dulu ya, diselesaikan. LKPD 1 tempat saya sama Bu. Sama kayak tempatnya Mbak sama. Bella. Oh iya. Jadi tidak boleh Kalau Mbak membuang Eka? sampah sembarangan. Terus punya Mbak Eka sama tidak? Punya aku ada beda. Punya aku itu bawa kantong buat kalau biar nggak kantong plastik, bawa kantong kain, itu kantong belanja sama bawa alat makan sendiri kayak gitu Bu, bawa tumbler gitu. Oh iya, sip. Jadi itu Sama nanti bawa bisa tempat mengurangi minum sendiri Bu. Ya, itu Ya, nanti bisa tumbler. mengurangi sampah, ya kan? Benar tidak? Iya Bu Guru, betul. Oke, pintar. Siapa yang tadi Mbak Bella sudah maju ya? Siapa yang mau menanggapi hasil diskusinya Mbak Bella? Kalau Mbak Eka atau kalau Mas aku Lendi? kalau aku yang punya Mbak Bella tadi kan memilih, kalau kelompokku memilah, jadi dibedain gitu Bu. Jadi menurut Mbak Eka hasil diskusi Mbak Lenda gimana? Mbak Bella gimana? Sudah baik. Ya dipilih-pilih Bu. Tambah Oke, Bu sudah Guru, baik ya. tambah. Jadi sampahnya bisa dibuat menjadi barang yang baru, bisa dipilih Iya Bu tidak Guru, bikin jas dibuang, dari bungkus kopi. bikin tas dari bungkus sabun. Ya Iya, itu Bu bisa, Guru. pintar. Jadi sampah-sampahnya bisa dibuat Kerajinan. Kerajinan. Paham? Paham Paham, Bu Bu Guru. Guru. Halo? Halo. Teman-teman masih kedengeran nggak? Masih Bu Guru. Bu. Oke. Menurut Ibu tadi hasil presentasi dari kelompok Mbak Bella itu sudah bagus ya. Terus sekarang coba dipresentasikan hasil LKPD yang kedua. Yang Siapa main dulu? mapping ya Bu Guru. Ya, siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Lendi dulu katanya Bu. Yang main mapping yang lingkungan itu bukan Bu, lingkungan sebagai apa itu bukan. Iya. Iya, Kalau betul. tempat saya jadi yang pertama lingkungan sebagai tempat mencari makan. Kemudian Ya. lingkungan sebagai tempat bekerja. Kemudian Ya. sebagai tempat tinggal. Contohnya kalau tempat mencari makan itu bisa tadi di sawah, terus bisa di laut, nelayan, gitu kan Bu. Terus di pesisir buat petani garam. Terus kemudian kalau tempat bekerja misalkan di kota bisa jadi pabrik, kemudian bisa juga jadi toko. Kemudian kalau yang tempat tinggal misal di rumah atau di kota juga bisa Bu, tinggal kita mau memanfaatkannya seperti apa. Oke, gimana menurut Mbak Eka hasil diskusi dari kelompok Mas Lendi?
Sudah baik, Bu. Sudah baik? Ya, tapi mau Ya. tanya, kan Ya, Mas Lintu gimana? bilang lingkungan sebagai tempat tinggal itu contohnya rumah. Terus kalau kayak pesantren, kayak panti asuhan itu masuk yang mana, Bu? Lingkungan sebagai tempat tinggal, tempat pesantren, terus panti asuhan kan tempat tinggal kan? Itu kan ditinggali oleh sekelompok orang gitu kan ya? Itu kan sama dengan tempat tinggal. Oh iya, Ibu. Udah, cuma itu. Oke. Menurut Ibu, hasil diskusi dari Mas Lendi sudah bagus, sudah sesuai dengan perintah yang diajukan. Kemudian Mbak Bella silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Yang pertama itu lingkungan sebagai tempat mencari makan. Contohnya itu petani ya, Bu, di sawah. Lingkungan sebagai tempat bekerja. Contohnya guru, berarti tempat kerjanya di sekolah, seperti itu ya, Bu. Lingkungan Ya. sebagai tempat tinggal, ya berarti yang tadi sudah disampaikan, Bu, contohnya yang tadi sudah Bu Guru sampaikan. Oke, siap. Gimana Mbak Sama. Eka? Hasil diskusi dari Mbak Bella? Sudah baik, Bu. Gimana Mas Lendi hasil diskusi dari Mbak Bella? Baik, Bu, sudah tepat. Oke. Sip, benar sekali hasil diskusi dari Mbak Bella sudah tepat. Mbak Eka mau silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Kalau punya aku sama kayak Mbak Bella. Oh, sama. Contohnya cuma satu, iya. Oke, sip. Baiklah. Terima kasih. Coba sekarang anak-anak amati video yang Ibu akan tayangkan berikut ya. Baik, Baik, Bu. Bu. Sudah kelihatan belum? Sudah. Proses, Bu. Halo Sudah. semuanya, hari ini kita akan tentang lingkungan. Apa yang dimaksud dengan lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Fungsi lingkungan bagi kehidupan. 1. Lingkungan sebagai tempat mencari makan. Contohnya, nelayan mencari ikan di laut. Sedangkan petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Dan pengusaha memperoleh sumber penghidupan dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan yang ada di lingkungan. 2. Lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial di antara masyarakat satu dengan yang lainnya. 3. Lingkungan sebagai tempat tinggal. Ada masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan dan ada juga tinggal di daerah pedesaan. Lingkungan tempat tinggal yang baik adalah lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman. Tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Itulah manfaat lingkungan bagi kehidupan. Selamat belajar! Halo, udah terdengar belum suara Ibu? Sudah, Bu Sudah Guru. dengar, Bu. Baiklah. Sekarang Ibu tanya, tadi berdasarkan video yang udah kalian tayangkan, itu video tersebut berisi tentang apa saja? Ayo, dari mulai Mbak Bella. Tadi tempat itu, Bu, yang menghasilkan itu ada lahan pertanian oleh petani, produksi seperti itu, Bu. Ya, itu termasuk ke dalam Laut, lingkungan, nelayan, manfaat lingkungan sebagai apa Mbak Bella? sebagai mencari makan. Ya, pintar. Oke, selanjutnya Mbak Eka. Tadi isi video tersebut tentang apa?
lingkungan sebagai tempat tinggal, ada yang tinggal di kota, ada yang tinggal di desa. Sip, pintar. Lingkungan ada yang tinggal di kota dan di desa. Dan di lingkungan tersebut agar kita nyaman tinggal di tempat tersebut harus apa Mbak Eka keadaannya? Harus Keadaan bersih. lingkungannya harus bersih. Ya, pintar. Terus Mas Kalau kota Lendi. itu, kalau kota yang dekat alun-alun itu ya Bu, yang di kota. Ya, dekat alun-alun, betul. Dekat mall, dekat alun-alun itu di kota ya. Tapi kadang kotor loh Bu, kalau di mall tuh Bu. Saya di Kenapa? desa Bu. Kalau di desa lebih bersih biasanya. Kalau di kota tuh kadang orang buang sampah sembarangan. Soalnya bingung Iya, mau buang betul. sampah di mana, Bu, kayaknya. Ya Bu, saya di desa ini Bu. Gimana? Halo? Kalau di desa suasananya lebih asri Bu Guru. Iya, betul. Ya, Tidak banyak sampah. terus lebih sejuk ya udaranya. Tidak ada polusi. Tidak terlalu bising dengan kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang. Ya Bu Guru. Masih terdengarkah suara Ibu? Masih Bu Guru. Oke, baiklah. Berdasarkan tadi yang sudah kalian lihat, kalian belajar tadi tentang lingkungan. Apa menurut kalian pengertian lingkungan itu apa? Apa itu yang dimaksud dengan lingkungan? Halo? Lingkungan Tempat, Bu merupakan Guru. tempat, Bu, yang bisa digunakan Ya. untuk mencari makan, untuk bekerja, Lingkungan untuk merupakan tinggal. Ya, lingkungan merupakan segala. Ya, apa Mbak Eka? Sebuah tempat Bu, tempat bisa buat tempat tinggal, bisa mencari makan, kayak gitu. Ya, betul. Lingkungan merupakan segala yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Kelihatan nggak apa Ibu Sar? Kelihatan Bu Guru. Kelihatan, Bu. Oke, tadi kalian sudah belajar tentang lingkungan sebagai tempat mencari makan. Lingkungan itu ada lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan alam itu ada apa aja? Lingkungan alam, pohon ya Bu Guru. Ya, lingkungan alam itu ada Pantai. sungai, ada apa lagi? Pantai, Bu, Gunung. Pantai, gunung, terus Gunung, laut, perbukitan, ya, ya laut, pegunungan, danau, terus Pesisir pantai, pegunungan, Bu. bukit, gunungan. ya pegunungan. Sip. Terus kalau lingkungan sosial itu ada apa aja? Sosial. Lingkungan sosial itu kan tempat kita untuk berinteraksi. Interaksi sosial dengan siapa aja kita berinteraksi? Dengan Pasar. tetangga, Dengan tetangga, ya pinter. Terus Keluarga. dengan keluarga, dengan orang tua, ya kan? Iya, Bu ya, Guru. Ya, tadi yang pertama lingkungan sebagai tempat mencari makan. Benar tadi seperti yang disebutkan anak-anak tadi. Jadi lingkungan sebagai tempat mencari makan itu adalah seseorang yang memanfaatkan lingkungan sebagai contohnya sebagai lahan pertanian, digunakan untuk menanam sayuran, ya kan? Hasil sayuran itu bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bisa dijadikan sumber penghidupan. Kemudian masyarakat di pesisir pantai memanfaatkan lingkungannya dengan cara menjadi nelayan, untuk mencari apa? Ikan. Ya, itu bisa dijadikan sebagai sumber penghidupan seorang nelayan. Kemudian, iya, petani garam juga bisa. Penjual ikan, ya kan? Iya, petani rumput Ya, laut Bu. bisa. Ya, sip, betul. Terus kemudian yang kedua ini yaitu lingkungan sebagai tempat bekerja. Tentunya setiap pekerjaan itu membutuhkan interaksi sosial. Guru contohnya berinteraksi dengan siapa? Murid, Murid. dengan orang tua, Ya, kemudian dokter berinteraksi dengan Pasien. pasien, pasien. Kemudian pedagang berinteraksi dengan pembeli. pembeli. Ya, jadi dari interaksi sosial yang dilakukan tersebut bisa
menambah sumber penghasilan ya kan. Kalau misalkan kita sebagai penjual ramah kepada pembeli, itu kan pembelinya nanti bisa kembali datang. Kemudian sebagai dokter ramah, interaksi sosialnya bagus, nanti kan bisa datang kembali ya kan. Iya Bu. Iya Bu Guru. Kemudian yang ketiga yaitu lingkungan sebagai tempat tinggal. Betul kata Mbak teman-teman yang lain tadi. Lingkungan sebagai tempat tinggal itu harus kalau kita yang menempati itu merasa nyaman, lingkungannya keadaannya harus apa? Bersih. Terus apa lagi? Nggak ada sampah. Nggak ada sampah. Nyaman. Terus apa lagi? Nyaman, banyak pepohonan, banyak tanaman ya kan? Iya Bu. Tidak fisik, Iya Bu. tidak ada polusi Udara. Oke, baiklah. Terima kasih. Sekarang Ibu tanya. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Ayo, dari mulai Mbak Eka. Tentang lingkungan Bu Guru. Oke, Mbak Bella pintar, Mbak Eka. Tentang lingkungan kan ada yang lingkungan apa tadi, tempat tinggal, terus mencari makan, terus tadi belajar tentang sampahnya numpuk, ada sampah plastik kayak gitu. Terus Mas Lendi? Lingkungan mencari kerja Bu. Jadi Oke. bisa untuk mencari makanan. Terus oke, baiklah, pintar semua. Itu tadi kita sudah belajar tentang manfaat lingkungan, kemudian kita belajar tentang membuat mind mapping ya. Terus apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini? Tidak Bu. Tidak Bu Oke, Guru. kalau tidak, Ibu akan memberikan soal evaluasi 2 ya. Soal evaluasi. Ini nanti kalian kerjakan ya soalnya ya. Baik Bu Guru. Baiklah, oke. Anak-anak, gimana setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini perasaannya? Senang Bu. Senang Bu Guru. Senang karena apa? Karena mendapatkan ilmu baru. Oke, terus apa lagi? Terus tahu kalau ternyata sampah di Indonesia itu banyak, jadi harus nggak boleh buang sampah. Pintar. Oke, bagaimana Nak jika kita tidak merawat dan menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita? Nanti lingkungannya banyak sampah Bu Guru. Tidak nyaman. Pintar. Oke, terus tadi manfaat lingkungan itu ada apa aja ya Nak ya? Cari Tempat tempat tinggal, tempat Mencari makan. sama Apalagi? Tempat bekerja. bekerja. Oke, pintar ya. Jadi kalian hari ini sepertinya sudah paham terkait materi yang sudah Ibu sampaikan ya. Iya Ibu. Baik Bu. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ketika pulang nanti jangan lupa untuk memakai maskernya dipakai ya. Baik Bu Guru. Oke, di rumah jangan lupa belajar, jangan lupa beribadah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman silahkan. Siapa dulu yang mau kasih masukan? Enggak, masukan Saya refleksi. boleh. Ya, silakan Mbak Bella. Ya. Silahkan Baik. Mbak Bella. Iya, Mbak Umi tadi Mbak Umi sudah sangat bagus ya Mbak Umi, apalagi juga sampai membawa bayem itu kan juga memberikan contoh konkret kepada anak. Cuma tadi pada saat itu ya di PowerPoint itu kayaknya ada yang tulisannya agak itu apa ya Mbak? Misalnya fontnya Kecilan. agak kecil, ya itu. Kemudian kalau pas membaca juga mungkin supaya tidak apa ya tabrakan kan bisa satu-satu dulu seperti itu. Iya, siap Mbak Bella. Ya, itu sih masukan dari saya sedikit. Yang lain sudah bagus. Oke, makasih ya Mbak Bella, masukannya sangat membangun buat saya supaya bisa lebih baik lagi. Terima kasih Mbak Bella. Sama. Silakan teman-teman yang lain. Saya Mbak. Ya Mas Lendi. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk peer teaching dari Mbak Umi. Menurut saya sudah sangat baik. Cuman saya ingin menambahkan sedikit mengenai pas awal. Tadi kan kita diajak menyanyi. Nah, cuman saran saja. Kalau kita kan tadi memang belum tahu lagunya.
Nah, saya nggak tahu Mm-mm. jika besok siswa itu udah hafal atau belum. Ketika misal sudah hafal, memang nggak pakai teks nggak apa-apa kan. Tapi kalau misalkan masih awal kan, belum hafal, lebih baik lagi kalau diberikan teks sehingga saat menyanyi lebih mudah dan tidak bingung. Mungkin itu Ya, saja dari siap. saya, Mbak. Oke. Terima kasih Mas Lendi masukannya. Sama-sama, Mbak. Oke, terima kasih. Silakan Pak Eka. Izin menyampaikan ya, kalau dari saya secara keseluruhan sudah baik, lebih baik malah dari saya karena ada video. Lalu mungkin saya tuh awalnya bingung di bagian ini tadi teks di depan membaca bersama itu untuk kelas berapa. Kalau memang mungkin kelas bawah bisa bergantian, kalau kelas atas mungkin bisa bersama tapi temponya disesuaikan. Lalu itu tadi di depan itu kan membaca, saya pikir itu literasi, tapi membacanya ternyata kan langsung ke materi pokok ya Mbak. Karena kan di belakang tadi Mbak Umi bahas lagi kayak penguatannya gitu kan. Nah, mungkin yang di depan teksnya lebih agak beda atau gimana gitu. Soalnya aku jadi nangkepnya di depan dikasih materi, terus di belakang ada materi kayak gitu sih. Cuman kalau untuk keseluruhan memang sudah baik sekali, sudah lengkap gitu ya. Gitu sih. Oke. Terima kasih ya Mbak Eka, Mbak Bella, dan Mas Lendi masukannya. Semoga Sama-sama, Mbak bisa lebih Umi. baik lagi ke depannya. Sama-sama, Mbak. Oke, thank you. Amin.